Apalagi membiarkanmu menyentuhnya, Antara. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati rantai pernikahanku, itu janjiku. Aku, Gudan Aksat Jindal, berjanji padamu, impianmu untuk menikah dengan Tuan EJ tidak akan pernah bisa terkabul. Aku setuju bahwa kau lebih tua dariku, dan kau memiliki banyak pengalaman. Kau mungkin berada di atasku, tapi kau sepertinya telah melupakan sesuatu. Pernahkah kau mendengar pepatah bahwa gajah yang perkasa pun perlu mewaspadai seekor semut kecil? Akulah seperti semut kecil itu. Aku akan membuat hidupmu sengsara sedemikian rupa, sehingga kau akan tergelincir dan mengungkapkan rencanamu sendiri. Jadi tolong jangan coba-coba remehkan aku. Aku tidak akan berdiri dan membiarkanmu merebut suamiku. Aku tidak akan diam saja. Kau ingin mencoba untuk merebut yang kumiliki dan yang kusayang, kan? Sekarang, aku akan menghancurkan harga dirimu. Biar aku melihat apakah ibu membuatmu menikah dengan Paman EJ setelah kebenaran Anda terungkap sendiri. Kau telah kembali ke Jindal Mansion setelah bertahun-tahun. Tapi aku minta maaf untuk mengatakan bahwa kau tidak akan tinggal lama di sini. Aku tidak tahu apakah Paman EJ dan Ibu akan mempercayaiku. Aku harus memberitahu mereka bahwa Antara telah menipu mereka selama bertahun-tahun lamanya. Dia berbohong. Aku harus bicara dengan ibu dan menghentikan pernikahan ini sebelum dia menemukan cara lain. Bu, aku akui aku melakukan kesalahan. Kau tahu aku suka Gudan, Bu. Bagaimana bisa aku? Ibu, tolong dengarkan aku. Itu sebabnya kau pantas mendapatkan hukuman yang lebih besar, Aksat. Sekarang aku malah senang. Karena kau tidak pernah mengatakan cintamu pada Gudan. Kalau tidak, rasa sakit dan penderitaan yang kau lalui akan merenggut hatinya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan pernah bisa melupakan pengkhianatan yang sudah kau lakukan. Aksat, kau harus menikah dengan cara apapun. Ibu, tolong dengarkan penjelasanku dulu, Bu. Keputusanku ini sudah bulat, Aksat. Baiklah kalau begitu, biar aku perjelas, Bu. Aku tidak akan menikahinya. Aku tidak bisa menikah dengan Antara. Kalau itu keputusanmu, sebaiknya bunuh saja ibumu ini. Apa yang kulakukan, Bu? Apa yang kulakukan? Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan Gudan dan Antara menderita karena ketidakadilanmu. Apa yang kulakukan? Lepaskan tanganku. Kau harus Lepaskanku. menikah, Aksat. Tolong hentikan. Kau harus menikah. Tolong, sudah, hentikan. Apa yang terjadi padamu, Nek? Gudan, katakan padanya dia harus menikah dengan Antara. Kalau tidak, dia tidak akan pernah aku maafkan. Aku tahu, Nenek pasti melakukan ini semua hanya untukku, kan? Kepedulian Nenek terhadapku tidak menghentikan Nenek untuk menghukum putra Nenek sendiri. Katakan sesuatu padaku. Kenapa Paman EJ harus dihukum jika dia tidak bersalah? Dia tidak pantas untuk itu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Paman EJ tidak bersalah. Karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan dia tidak pantas untuk menerima hukuman. Gudan, kepercayaan adalah sesuatu yang membuat orang menjadi lemah. Walaupun kebenaran itu ada di depanmu, tapi kau menyangkalnya. Gudan, tidak usah kau tutupi lagi kesalahan Aksat. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau Tuan EJ tidak bersalah, apa Nenek sudah tidak percaya lagi padaku, ha? Siapa yang salah? Siapa yang pantas disalahkan karena sudah menghancurkan hubungan kalian? Nek,
Kenapa kau lakukan ini? Antara, apa yang sudah kau Biarkan aku lakukan? mati. Ini adalah kesalahanku. Aku yang pantas disalahkan. Aku yang seharusnya tidak menghalangi kalian berdua. Aku harusnya tidak datang ke Angga, sini. tolong hubungi ambulans, cepat! Iya, baiklah. Tidak, Aksan. Aku tidak ingin memisahkan kalian berdua. Tolong biarkan aku pergi. Tidak. Sebaiknya aku pergi dari sini. Tidak, Antara. Lepaskan aku, Tidak, Aksan. Antara. Aku mohon. Tolong, biarkan aku pergi. Aku tidak punya hak untuk di rumah ini. Gudan adalah orang yang pantas mendapatkan cintamu, Aksan. Aku ingin kau bahagia. Aku tidak punya alasan untuk hidup. Aku ingin mati saja. Hentikan omong kosongmu, Antara. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau telah kembali ke hidupku dan rumah ini, Antara. Aku yakin ada alasan di baliknya. Aku yakin sekali. Antara! Antara benar. Orang yang bisa melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan bisa mencapai tujuan apapun untuk mencapai tujuannya. Dia memotong pergelangan tangannya untuk menghentikanku mengungkapkan kebenaran. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada semua orang sebelum Antara menjebak Aksan. Dengan kebohongan busuknya itu. Kami menghabiskan malam seperti pengantin pria yang baru menikah dan pengantin wanita yang biasa mereka lakukan. Kau tidak hanya membuat kesalahan, kau sudah membuat dosa besar, Aksan. Dan untuk dosa itu, baik Gudan maupun aku tidak akan mau memaafkan. Jadi, untuk menjaga martabat dan kehormatan Antara, kau harus menikah dengan Antara. Paman EJ tidak bersalah. Aku sama sekali tidak ingin memisahkan hubungan kalian. Hei, kau buta ya? Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak melihat kendaraan di depanmu? Aku tahu kau sangat cemas, Paman EJ. Tapi bukan berarti kau akan melukai diri sendiri. Kita akan menemukan solusi untuk masalah ini bersama-sama. Aku membuatmu mengalami banyak hal. Namun kau peduli padaku, Gudan. Kau masih percaya padaku. Kenapa, Gudan? Dan aku tidak bisa menjagamu dan kepercayaan yang kau berikan padaku. Dengar. Tidak, Gudan. Tidak, aku tidak pantas untukmu. Dan hubungan ini pantas untuk dihentikan. Apa yang dikatakan ibu benar, Gudan. Aku telah mengkhianatimu dan juga Antara. Aku telah berbuat salah pada kalian berdua. Aku harus menjadi orang yang menebus dosa-dosaku. Tapi Antara menderita sendirian. Dia menderita karena dia ingin menyelamatkan hubungan kita. Tapi itu salahku, Gudan. Itu salahku. Itu salahku. Tidak, Paman EJ. Kau tidak bersalah, aku tahu itu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, kumohon. Siap. Ini memang masalahmu, Gudan. Kau mencoba menemukan kebaikan dalam kesalahanku juga. Tapi sekarang kita harus menghentikan semua ini, Gudan. Lalu sampai kapan kau akan berhenti menutupi kesalahanku, Gudan? Gudan, aku tidak bisa menyakitimu lagi. Bahkan jika aku menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku, itu tidak akan cukup, Gudan. Jika aku harus jauh darimu untuk menebus kesalahanku, biarkan saja. Kau tidak tahu betapa sulitnya bagiku untuk hidup tanpamu. Tapi aku membawa ini pada diriku sendiri, Gudan. Aku kehilanganmu karena kesalahanku sendiri. Itulah yang sebenarnya. Aku pantas mendapatkan hukuman ini, Gudan. Paman EJ, tolong. Jangan ikuti aku. Tunggu. Kau telah mengatakan apa yang kau inginkan. Sekarang waktunya kau mendengarkan. Kenapa kau tidak?
Eje! Bagaimana kau bisa pergi tanpa mendengarkanku, Paman Eje? Kau telah membuat orang yang tidak bersalah merasa bersalah, Antara. Aku akan melakukan sesuatu. Aku tidak mungkin membiarkan Paman Eje menderita karena kesalahan yang tidak dia buat. Aku tidak peduli dengan apa yang kau lakukan bertahun-tahun yang lalu. Tapi hari ini Paman Eje mendapat dukungan dari seorang istri. Dan aku tidak akan membiarkan suamiku disalahkan tanpa alasan apapun. Nenek, aku harus memberitahu sesuatu yang penting. Tolong ikut denganku. Gudan, apa kau itu tidak mengerti? Kau tidak bisa melihat betapa khawatirnya nenek. Ibu Antara dirawat di rumah sakit. Dan kau ingin bicara dengan nenek. Nenek, tolong dengarkan aku. Aku perlu memberitahu Pasien sesuatu. sudah di ruang perawatan. Akan tetapi dia masih berusaha melukai dirinya. Kami mencoba yang terbaik, tapi... Antara, Aku yakin ini pasti triknya lagi. Aku tidak ingin hidup. Aku ingin mati saja. Tolong letakkan. Kenapa kau malah Aku menyelamatkan mohon. hidupku? Tolong letakkan. Antara, Apa yang kau lakukan? Antara jangan lakukan itu. Antara tenang. Jangan mendekat. Aku akan memotong pergelangan tanganku. Oh, baiklah. Aku tidak akan mendekat. Antara, jangan menghukum dirimu sendiri. Kau sama sekali tidak bersalah. Ibu, ini salahku. Gudan mengira aku telah membuat rencana untuk menjebak Aksat. Aku tidak salah. Gudan mengira aku ada di antara mereka. Itu benar kan, Gudan? Bukankah itu yang kau pikirkan? Kalau Gudan berpikir Aksat tidak bersalah, maka itu pasti salahku, Ibu. Aku tidak bisa hidup dengan beban ini. Biarkan aku mati Antara. saja. Aku tidak bisa hidup Jangan seperti ini. sayang, jangan lakukan itu. Dengarkan aku. Gudan sama sekali tidak menyalahkanmu. Benarkan Gudan? Tolong, buat dia mengerti. Jangan biarkan orang yang tidak bersalah dihukum karena kesalahan orang lain. Tolong hentikan dia dan katakan padanya bahwa kau tidak menyalahkannya. Gudan, kenapa karena kesalahan Eje kau menghukum Ibu Antara? Katakan padanya kalau dia tidak bersalah sebelum dia akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Katakan itu, Ibu. Katakan, Gudan. Antara, semua orang benar. Orang yang tidak bersalah seharusnya tidak dihukum karena kesalahan orang lain. Terima kasih, Gudan. Air mata ini mungkin palsu. Tapi aku berterima kasih padamu. Terima kasih, Gudan. Kau telah menyelesaikan setengah dari masalahku. Aku sudah bilang bahwa aku dapat melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Apa kau tahu? Aku masih belum memainkan langkah keduaku. Dengar, Aksat akan memegang tanganku dan juga menikahiku. Dan kau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sebaiknya cari pasangan yang tepat. Karena kau tidak akan bisa melawan aku. Kau belum tahu siapa aku. Aku bisa melakukan apa saja. Kau mengerti? Terima kasih kau sudah memaafkan aku, Gudan. Terima kasih karena kau sudah meringankan bebanku. Terima kasih. Eje.
Paman Eji, apa yang kau lakukan? Tidak, Paman Eji, dengarkan. Kau tidak bisa melakukan ini. Dengar. Ibu ingin aku menerima hukuman, bukan? Kau ingin aku melakukan keadilan terhadap Antara dan juga Gudan, kan? Baiklah, aku siap untuk bertobat dari dosa-dosaku selama sisa hidupku. Aku akan menikah dengan Antara. Hanya aku yang akan dihukum karena kesalahan yang aku buat, bukan mereka berdua. Aksat. Paman Eji, kau setuju untuk menikahinya? Kenapa? Kau bahkan tidak berpikir dulu untuk membicarakan denganku. Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau selalu melakukan apa yang menurutmu benar? Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Berapa kali aku harus mengulanginya, Gudan? Jika kau tidak bisa menerima kebenaran, maka jangan, terserah kau. Tapi inilah kenyataannya. Paman Eji, yang kau lakukan ini tidak benar. Dan bagaimana dengan aku? Jika setiap koin saja memiliki dua sisi, kenapa Gudan, tidak aku ada? mohon, tolong berhenti menemukan kebaikan pada setiap orang yang kau temui. Ini bukan cara dunia bekerja. Tidak semua orang yang hidup di dunia ini baik dan baik hati, Gudan. Ada banyak orang jahat yang membuat kesalahan besar. Dan jika mereka dihukum karena kesalahan mereka, tidak ada yang salah di dalamnya. Aku selalu memberitahumu, aku membenci orang-orang yang melakukan kesalahan, Gudan. Aku mulai membenci diriku sendiri mulai sekarang, Gudan. Apa yang aku lakukan selalu salah. Kepercayaanmu yang telah kau berikan padaku hanya membuatku merasa tidak enak. Kau... Tidak. Aku tidak akan menangis kali ini, Paman Eji. Kali ini aku akan berjuang. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Halo? Apa yang kau lakukan di sini? Mungkin kau sudah tahu kalau Aksat akan menikah denganku dan aku akan menjadi pengantin wanita. Ruangan ini milik Aksat dan aku. Aku tidak ingin ada orang lain di kamar kami. Jadi kumohon, pergilah dari sini. Aku rasa sekarang ini kau sedang tidak waras karena Aksat sudah menolak cintamu. Aku harap kau tidak jadi gila. Sebaiknya pindahkan foto itu. Pindahkan sekarang.
Tunggu sebentar. Jangan berani-berani mencoba menyingkirkan potretku dari sini. Kau tidak akan bisa menyingkirkan potretku ataupun aku. Aku akan tinggal di kamar Paman EJ, di hatinya dan juga rumahnya. Dan jika ada seseorang yang akan keluar dari hidupnya, itu adalah kau. Aku tahu aku hanya bisa memberitahu anggota keluarga yang sebenarnya tentang dirimu. Aku tidak bisa membuktikan apapun. Tapi hentikan drama kecilmu ini. Aku bisa melihat benar melalui taktikmu. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu dosis obat yang tepat. Aku mencoba untuk menjadi baik. Tapi aku rasa aku perlu menunjukkan padamu apa yang aku bisa lakukan. Benarkah? Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Aku tidak peduli. Karena aku dan Aksat akan segera menikah. Itu sudah diputuskan. Dan sebaiknya aku akan mempersiapkan pernikahanku dengan Aksat. Silakan saja. Kau tahu Antara? Aku adalah penggemar berat MS Dhoni. Dia mengatakan bahwa seseorang dapat membalikan situasi pada menit-menit terakhir. Mereka hanya berencana membuatmu menikah, kan? Pernikahan belum selesai. Kau belum pernah mendengar cerita tentang pernikahanku, kan? Kau pasti tidak tahu. Ada begitu banyak drama selama pernikahanku dengan Paman EJ. Itu sebabnya aku percaya bahwa sampai pernikahan selesai, apapun pasti bisa terjadi. Maksudku, apapun mungkin. Sudah selesai? Sekarang pergilah. Kenapa? Apa Paman EJ datang ke sini? Hah? Itu bukan urusanmu. Keluar! Ya ampun. Kenapa kau marah-marah? Biar ku beritahu sesuatu ya. Antara Tuan Jindal tidak akan datang ke sini. Tahu kenapa? Aku membuatnya mengerti. Oh ya ampun. Aku mengatakan padanya bahwa kau telah stres akhir-akhir ini. Jadi dia takut padamu. Dan dalam situasi seperti itu, yang ingin kukatakan adalah hanya wanita yang bisa memahami apa yang kau alami, kan? Itu benar, kan? Karena itulah aku menyuruhnya untuk tidur di kamar tamu. Aku akan menemanimu. Aku bilang, keluar. Ini kamarku. Pergi dan panggil suamimu. Pergi! Bagaimanapun, aku tidak akan memanggilnya Antara dan tidak akan datang ke sini. Kau tahu apa Antara? Aku merasa mengantuk sekarang. Selamat malam. Selamat tidur. Antara? Kenapa kau harus takut? Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Lupakan, ada sesuatu yang harus kuberitahu padamu. Kau tahu kan Antara? Ayahku bilang orang harus mencuci kaki dulu sebelum dia tidur. Kalau tidak, kau akan mengalami mimpi buruk. Karena itu, kau akan mengalami nasib buruk. Jadi, tolong cuci kakimu sebelum kau tidur dan naik ke kasur. Ayo, cepat cuci kakimu dulu, ya. Baiklah, aku akan tidur sekarang. Selamat malam. Aku mau tidur. Sebaiknya kau pergi dari situ. Jangan khawatir, aku tidak punya masalah. Lakukan sesuatu, tidurlah di sofa sebagai gantinya. Apa kau tahu tindakanmu sekarang ini mirip sekali dengan Paman EJ? Aku telah memaksanya untuk tidur di sofa, tapi lama-lama dia berubah. Kau juga akan seperti itu. Kau akan membayar semua perlakuanmu padaku, Gudan. Jangan main-main denganku. Paman EJ, aku yakin Antara akan membalasku. Tapi aku akan berdiri di sisimu sampai kapanpun. Dan Paman EJ, aku tidak akan membiarkan hubungan kita putus. Meskipun kelihatannya itu mustahil. Aku tidak akan membiarkan suamiku menikahi perempuan lain.
Di mana Aksat Jindal? Cepat panggil dia. Inspektur, tangkap dia begitu dia tiba. Meski sudah menikah dengan putriku, pria ini akan menikahi istri pertamanya. Dia telah mengkhianati putriku. Tunggu apa lagi, Inspektur? Cepat tangkap dia. Ayah, Gudan, aku yang mengabari mereka. Tapi ayahmu malah membawa polisi ke rumah ini. Kasih sayang ayahmu kepadamu akan menjadi alasan kejatuhanmu sendiri, Gudan. inilah yang kuharapkan darimu. Jadi aku tidak terkejut dengan apa yang telah kau lakukan. Aku benar di sini. Kau tidak dapat menyakiti keluargaku selama aku ada di sini. Dia adalah seorang penjahat. Dia pantas untuk dihukum, Inspektur. Tangkap dia. Tunggu sebentar. Tidak ada yang akan menyentuh Tuan Jindal. Gudan. Ayah, EJ tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak pernah mengkhianatiku atau menikahi Antara. Inspektur, maaf. Tolong maafkan kami. Ayahku salah memahami situasinya ketika seseorang mencoba untuk menghasutnya. Aku sama sekali tidak memiliki keluhan terhadap suamiku. Kalian boleh pergi. Tidak, Inspektur. Tolong tangkap dia. Dia telah mengkhianati putriku. Percayalah kepadaku. Kau harus menangkapnya sekarang, Inspektur. Aku bisa mengerti apa yang kau rasakan, Busan. Tapi aku tidak bisa menangkap orang berdasarkan emosi. Putri Anda tidak memiliki keluhan apapun terhadapnya. Maafkan aku. Hei, Inspektur! Tolong dengarkan aku. Hentikan semua dramamu. Kau bisa membodohi putriku dengan ucapan manismu. Tapi aku ini orang yang tidak bodoh. Aku mengerti segalanya. Kau akan segera meninggalkan putriku setelah istri pertamamu kembali. Gudan, mantra apa yang dia ucapkan padamu? Kenapa kau tidak bisa melihat kebenaran? Dia akan kembali dan menikahi istri pertamanya. Kenapa kau tidak bisa melihat dia mengkhianatimu? Aku berjanji, ibu mertua keluarga ini dan juga istriku adalah Gudan. Itu tidak akan pernah berubah. Itu adalah salahku. Aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa kau akan melindungi putriku. Kau tidak akan mengecewakannya. Tapi sedikit yang aku tahu bahwa kau akan menjadi orang yang paling menyakitinya. Suamimu adalah musuh terbesarmu, Gudan. Ayah, Kau memiliki kepercayaan pada hubunganmu, Gudan. Lihat kemana kepercayaanmu telah membawamu saat ini. Di mana anggota keluargamu? Kenapa mereka tidak menghentikannya? Putriku dipermalukan di rumahnya sendiri. Dan tidak ada orang-orang ini yang mengucapkan sepatah kata pun. Hubungan ini dan cinta mereka, semua itu bohong. Mereka sama sekali tidak mengerti apa arti hubungan. Kenapa kau bertahan, Gudan? Kau telah memenuhi tugas sebagai ibu mertua di usia muda. Kenapa ibu mertuamu tidak melakukan hal yang sama? Yang benar adalah baik suamimu atau mertuamu atau ibu mertuamu tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Di sini tidak ada yang peduli padamu, Gudan. Bahkan suamimu sendiri. Aku minta maaf, Ayah. Aku tahu bahwa aku... Jangan sentuh aku. Kalau tidak aku... Ayah!
Apa kau melihat itu? Lihat apa yang kau paksakan untuk kulakukan. Aku selalu mengangkat tangan untuk memberkati anak-anakku. Tapi hari ini kau yang harus disalahkan, Aksat Jindal. Hanya kau. Kau sudah merusak kepercayaan yang kumiliki padamu. Kau telah membuat lelucon dari putriku. Aku pikir putriku akan menjalani hidup yang bahagia. Dan alasan aku mengangkat tangan padamu adalah karena kau tidak menepati janjimu untuk mengamankan kebahagiaan dan hak putriku. Ketika aku melihatmu, aku melihat pria yang bertanggung jawab atas penderitaan putriku. Seorang ayah bisa mentolerir apapun Aksat Jindal, tapi dia tidak bisa melihat anaknya kesakitan. Kesalahanmu memaksaku untuk tidak menghormati hubungan kita demi putriku. Pukul aku. Aku telah bersalah padamu. Aku telah merusak kepercayaanmu padaku. Kau sudah mengerti bahwa kau salah. Aksat Jindal, hari ini kepercayaan putriku mencegahmu masuk ke penjara. Tapi jangan berpikir bahwa aku akan biarkan putriku menderita karena kesalahanmu. Ayah. Gudan akan meninggalkan hubungannya dengan keluargamu dan dia akan kembali ke rumah denganku. Untuk selamanya. Putriku tidak ada lagi hubungan denganmu atau keluargamu. Kau akan ikut dengan ayah, Gudan. Ayo kita pulang. Ayah. Aku tidak bisa meninggalkan rumah ini, Ayah. Gudan? Aku minta maaf, Ayah. Aku telah disambut di rumah ini dengan penuh rasa hormat. Aku telah memenuhi adat istiadat dan juga tradisi sebagai menantu di sini. Bagaimana aku bisa menyangkal kebenaran ini dan meninggalkan rumah ini? Ini keluargaku, Ayah. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku begitu saja. Bagaimana dengan ayah? Apa ayah bukan bagian dari keluargamu? Cinta yang kau miliki untuk rumah perkawinanmu lebih besar dari cinta yang kau miliki untuk ayahmu. Tidak bisakah kau melihat dosa yang dilakukan oleh suamimu itu? Ayah, Paman Eji tidak menganiayaku, mengkhianatiku, ataupun melakukan dosa padaku. Tolonglah coba untuk mengerti, Ayah. Kau pikir kau sudah cukup dewasa untuk mengajari ayahmu ini? Baiklah kalau begitu. Jika itu yang kau inginkan, biarkan. Tapi kau harus memutuskan semua hubungan dengan rumah ibumu saat ini juga. Kau harus memilih di antara dua keluarga. Ayah, kenapa ayah menghancurkan? Apa yang ayah katakan? Dengar, tolong jangan lakukan ini. Aku mohon dengarkan aku, Busan. Aku tidak ingin mendengar apapun. Katakan pada ayah, kau harus memilih salah satu. Kau ingin memutuskan hubungan dengan putrimu, Ayah? Apa kau benar-benar ingin melakukan itu? Ayah tahu apa yang ayah lakukan, Gudan. Saat ini pilihan ada padamu. Ayah berkati aku. Karena tekadku tidak akan pernah melemah. Aku akan bisa mendukung suami dan keluargaku. Tolong berkati aku, maka aku akan bisa memenuhi janjiku.
Ayah tidak akan memberikan restu ayah, Gudan. Kau memberkati orang yang berhubungan denganmu. Kau memutuskan semua hubungan dengan ayah. Kau tidak berhak untuk memanggilku ayah. Ingat satu hal. Rumah perkawinanmu milikmu jika suamimu bersama. Tapi tanpa suami, kau tidak memiliki rumah perkawinan. Ayah harap kau segera menyadari semua itu, Gudan. Ayo kita pergi. Apa yang kau lakukan? Aku bertanya padamu. Kenapa kau mengemasi barang-barangku? Ada apa? Apakah masih ada yang tersisa, Gudan? Ayahmu memang benar. Aku tidak mendukungmu. Aku telah menghancurkan hatimu. Aku telah menyakiti perasaanmu. Aku telah bersalah. Aku melanggar janjiku untukmu dan ayahmu, Gudan. Aku tidak mendukungmu meskipun aku ini adalah suamimu, Gudan. Apa gunanya berjuang untukku atau keluarga ini? Dan kau tidak perlu memutuskan hubungan dengan keluargamu dan juga untuk orang sepertiku ini, Gudan. Kau harus tinggalkan rumah ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa kau sudah selesai? Jawab saja satu pertanyaan. Apakah kau suamiku atau bukan? Apa yang coba kau katakan? Kau tinggal jawab saja pertanyaanku. Apakah kau suamiku atau bukan? Tentu saja, tapi... Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Lupakan apa yang terjadi. Kau adalah suamiku dan itu saja yang kupedulikan. Aku tidak peduli yang lain. Sisanya bisa kita tangani bersama-sama. Apapun yang telah kulakukan untuk keluarga ini, aku telah melakukannya dengan sepenuh hati. Itu karena aku adalah ibu mertua dari keluarga ini dan juga istrimu. Aku tidak akan meninggalkanmu dan keluarga ini. Dan sejauh menyangkut ayahku, kau tidak perlu merasa bersalah karena apa yang terjadi di luar sana. Apa kau pikir dia bisa menjalin hubungan yang parah denganku? Dia memang mengkhawatirkanku. Dia sangat peduli padaku. Itu sebabnya dia kesal. Hubungan antara ayah dan anak tidak mungkin lemah. Kau akan lihat, Paman Eje. Ayahku akan memelukku saat kami bertemu lagi. Apa kau tahu? Bahkan sekalipun jika seluruh dunia melawanku, ayahku tidak akan pernah meninggalkanku. Sebenarnya apa yang telah terjadi padamu, Gudan? Kenapa kau begitu percaya padaku, ha? Kenapa? Aku tak pantas mendapatkan kepercayaanmu, Gudan. Kenapa kau tidak mengerti? Aku telah bersalah padamu. Aku telah melakukan dosa. Terlepas dari semua ini, semua kebaikanmu membuatku merasa tidak berarti, Gudan. Hentikan. Cukup.
Ada apa, Gudan? Aku pikir cinta Aksat membuatku sangat keras kepala, tapi tidak. Kau sama-sama keras kepalanya. Bahkan setelah dipermalukan, kau belum juga mau menyerah. Antara, kau seharusnya tidak membawa keluargaku dalam hal ini. Aku akan melakukan apapun. Aku tidak akan pernah mundur. Aku akan ungkapkan kebenaran tentangmu dan cara apapun. Itu janjiku sebagai Gudan.